Bab 656. Sue Xinlong tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyinggung Chen Zekai, jadi dia hanya bisa berkompromi dengannya saat ini. Menikahkan putrinya dengan Sun Dewang memang sulit diterimanya, namun alih-alih membuat marah Chen Zekai dan membuat seluruh keluarga menderita, ia hanya bisa memilih untuk mengorbankan kepentingan putrinya demi stabilitas seluruh keluarga. Melihat bahwa dia akhirnya setuju, Chen Zekai mendengus dingin dan berkata, "Jika Anda setuju sebelumnya, bukankah Anda harus berbicara terlalu banyak omong kosong?" Sue Xinlong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Presiden Chen, Anda benar, saya pasti akan berhenti berbicara omong kosong, dan tolong pertahankan keanggotaan saya." Chen Zekai mengabaikannya, tetapi menoleh ke arah Ye Chen, dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, bagaimana menurut Anda?" Ye Chen He tersenyum sedikit, melihat di Sun Dewang dan Su Liqin, dan berkata dengan tenang, "Karena Tuan Sue ingin menikahi putrinya, kamu harus cepat bersiap-siap. Ini sudah lewat jam 10, dan pernikahan harus tepat waktu jam 12 jam. Mari kita mulai." Sun Dewang sangat ketakutan hingga gemetar. Dia tidak menyangka Ye Chen benar-benar ingin dia menikahi putri Tuan Sue. Menikahi seorang gadis yang 20 tahun lebih muda dari Anda tentu saja merupakan hal yang baik. Namun kuncinya adalah bagaimana menjelaskan kepada istrinya Su Liqin. Selain itu, putri Tuan Sue sedang hamil, dengan seorang anak berkulit hitam besar di dalam perutnya. Dia telah menikahinya, bukankah dia akan bahagia menjadi seorang ayah dalam beberapa bulan? Saat dia melahirkan anak berkulit hitam, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh Aorus Hill? Jadi secara keseluruhan, dia benar-benar tidak ingin menyetujui pengaturan licik Ye Chen. Tetapi sekarang bahkan Tuan Sue, yang 10 kali lebih kuat darinya, telah berkompromi, apalagi yang bisa dia lakukan. Hong Wuye dan bahkan Chen Zekai ada di sini. Jika bukan dia yang mempromosikannya, dia mungkin akan berakhir sangat sengsara. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Saya bersedia mendengarkan pengaturan Guru Ye." Pada saat ini, Su Liqin di samping tiba-tiba meledak. Dia mengutuk dengan histeris, "Sun Dewang, kamu bajingan tak berperasaan, apakah kamu benar-benar siap untuk meninggalkanku sepanjang waktu? Jangan lupa, aku telah bersamamu melalui suka dan duka selama bertahun-tahun, berapa banyak kesulitan yang telah aku tanggung untukmu, berapa banyak kontribusi yang telah aku berikan untuk keluarga Sunmu. Sekarang kamu benar-benar ingin aku mengusirmu." Sun Dewang berkata dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, "Kamu juga dapat melihat bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat saya lakukan. Jika Tuan Ye tersinggung dan Tuan Ye disalahkan, seluruh keluarga kami akan melakukannya," dikutuk. Seluruh upaya hidup Su Liqin dihabiskan untuk keluarga Sun. Keluarga kandungnya tidak memiliki banyak kemampuan. Saat pertama kali menikah dengan Sun Dewang juga tidak memiliki banyak kemampuan. Hanya pasangan tersebut yang selangkah demi selangkah membangun industri hingga mencapai skala seperti sekarang ini. Tanpa diduga, saat dia hendak menikmati kebahagiaan, dia akan diusir. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Jadi, dia dengan marah mengutuk, "Saya tidak peduli dengan omong kosong ini, Tuan Ye. Jika Anda berani menceraikan saya akan melawan Anda. Mati bersamamu." Chen Zekai tidak menyangka bahwa wanita tua yang jahat ini akan berani untuk tidak patuh Ye Chen seperti ini. Dia segera berteriak padanya dengan suara dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menceraikan Sun Dewang dengan jujur, keluar dari Jinling, dan jangan pernah kembali lagi. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan membunuh keluarga kelahiranmu. Cari tahu mereka semua dan usir mereka semua keluar dari Jinling. Seluruh keluargamu akan hancur di tanganmu. Jangan menyesalinya." Ketika Su Liqin mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan. Dia tahu bahwa Chen Zekai memiliki latar belakang yang hebat, dan dia juga tahu bahwa dia menepati janjinya, dan kemampuannya luar biasa. Jika dia benar-benar ingin mengusir dia dan keluarganya keluar dari Jinling, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Dengan cara ini, dia tidak hanya gagal mempertahankan pernikahannya, tapi dia juga merugikan seluruh keluarganya. Keluarga ibu mertua saya pada awalnya tidak memiliki banyak kemampuan, dan mereka sekarang dianggap kaya. Jika saya memaksa mereka meninggalkan kampung halaman, hidup mereka pasti akan berantakan. Aku tidak bisa berkata apapun untuk menyakiti diriku sendiri dan keluarga ibuku. Jika tidak, bukankah aku akan menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang berteriak untuk memukuliku?
Tepat ketika dia membuat keputusan yang menyakitkan dan hendak mengambil alih pengaturan Ye Chen, dia tiba-tiba melihat Zhang Xiaoman berdiri di sampingnya. Jadi Su Liqin sepertinya telah menangkap penyelamat, dan segera berlari ke Zhang Xiaoman. Dia berlutut di tanah dengan suara yang berbeda, menangis dan memohon, "Xiaoman, bibiku yang salah sebelumnya, dan dia salah. Dari sekarang, bibi akan melakukan yang terbaik. Aku tidak akan keberatan lagi dengan pernikahanmu dengan Hong Wei. Tolong bicara pada Tuan Ye dan minta ampun pada Tuan Ye. Ayo cepat dan bersiap untuk pernikahan sebelum waktunya tiba. Kamu akan melakukannya, jadilah anakku yang baik mulai sekarang. Menantu perempuan, aku pasti akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri, oke?" Kumohon, Su Liqin sudah menemukan jawabannya saat ini. Segala sesuatu hari ini terjadi karena Zhang Xiaoman. Jika dia belum mencoba segala cara untuk menghentikan Zhang Xiaoman, jika Xiaoman menikahi putranya, Tuan Ye pasti tidak akan mengincarnya. Alasan mengapa Tuan Ye mengincarnya pasti karena sikapnya terhadap Zhang Xiaoman sangat buruk sekarang, yang membuatnya marah. Terlebih lagi, dia mati-matian memaksa putranya untuk menikahi putri Tuan Sue. Perilaku ini pasti membuat marah Tuan Ye. Itu sebabnya Tuan Ye menghukum dirinya sendiri dengan membiarkan suaminya menikahi putri Tuan Sue. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus mulai dari sumbernya, dan Zhang Xiaoman adalah sumbernya. Jika saya dapat membujuk Zhang Xiaoman untuk memohon kepada Guru Ye, semuanya mungkin dapat kembali ke titik semula. Zhang Xiaoman tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia adalah wanita yang baik hati, dan dia tidak ingin ibu tunangannya tidak punya apa-apa dan meninggalkan kampung halamannya. Tetapi ketika dia memikirkan sikapnya terhadapnya, Zhang Xiaoman merasa sedikit khawatir. Jika dia benar-benar memohon kepada Ye Chen atas namanya, jika Ye Chen benar-benar memaafkannya, akankah dia berbalik melawannya lagi di masa depan? Ketika Su Liqin melihat ekspresi kusutnya, dia tahu bahwa yang dia khawatirkan adalah dia akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya di masa depan. Jadi dia menangis dan bersujud kepada Zhang Xiaoman dan memohon dengan cara yang sangat menyedihkan, "Jangan khawatir, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik di masa depan. Anda akan menjadi putri kandung saya mulai sekarang. Mari kita kesampingkan dendam masa lalu kita dan jalani hidup yang baik. Jika aku jatuh melawanmu, aku akan mati dengan menyedihkan." Zhang Xiaoman melunak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen. Setelah ragu-ragu sejenak, dia ragu-ragu dan berkata kepada Ye Chen, Ye Chen, oh tidak, Tuan Ye." Ye Chen melihat ke arah dia menyela kata-katanya dan berkata dengan dingin, "Saya tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi aku ingin memberitahumu bahwa ini bukan lagi masalah antara kamu dan dia, tetapi masalah antara aku dan dia. Percuma kamu memohon belas kasihan di antara dia, aku tidak akan memberimu wajah ini, dan aku tidak bisa memberikannya padamu." Bab 657. Zhang Xiaoman sangat takut dengan sikap tegas Ye Chen sehingga dia menciutkan lehernya. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa Ye Chen tidak dapat memberikan wajahnya seperti ini. Jadi dia hanya bisa memandang Su Liqin dengan tatapan meminta maaf dan berkata, "Maaf, Bibi, tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal ini." Su Liqin tidak menyangka bahwa sedotan penyelamat di hatinya telah hilang, tidak berpengaruh sama sekali. Dia hanya bisa berbalik dan menatap Sun Hongwei, menangis dan berkata, "Wei Hongwei, kamu harus menyelamatkan ibu, Hong Wei. Tidak mudah bagi ibu untuk menyeretmu ke bawah seperti ini." Sun Hongwei juga merasakan sangat tidak nyaman saat ini. Lagi pula, Su Liqin adalah dia mencium ibunya, dan dia berkata bahwa dia tidak ingin ibunya menceraikan ayahnya dan kemudian diusir dari Jinling. Apalagi, ia tak ingin ayahnya menikah dengan ibu tirinya yang seumuran dengan dirinya setelah menceraikan ibunya. Jadi, dia dengan berani berlutut di hadapan Ye Chen dan memohon, "Ye Chen, Tuan Ye, tolong beri ibu kami kesempatan lagi. Dia pasti akan berubah di masa depan." Ye Chen berkata dengan dingin, "Saya sudah seperti yang saya katakan, masalah ini adalah antara aku, ayahmu, ibumu, dan Tuan Sue. Ketiga orang ini sombong. Mereka berulang kali mengejekku, dan bahkan mengancam akan membunuhku. Menurutmu apakah kamu harus melakukannya? Bisakah kamu menyelesaikan masalah ini dengan berlutut? Hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu, apakah menurutmu kamu memiliki reputasi yang tinggi?" Sun Hongbin menarik Sun Hongwei saat ini dan berseru, "Wei Hongwei, apakah kamu bodoh?
Ini kamu masih berani untuk tidak menaati Tuan Ye. Diam naik. Sun Hongbin merasa senang saat ini, tetapi juga merasa sedikit takut. Dia sombong karena dia sudah lama tidak bahagia dengan Su Liqin. Dia, bibi keduanya, mengandalkan sedikit uang keluarganya untuk meremehkannya dan secara terbuka mengejek dirinya sendiri berkali-kali. Sekarang dia berakhir seperti ini, dia sangat pantas mendapatkannya. Sangat memuaskan. Dia takut karena dia takut salah satu dari 3 anggota keluarga Sun Hongwei, yang bodoh dan tidak tahu bagaimana menghargai orang lain, akan terus bertemu dengan Tuan Ye. Jika Tuan Ye marah dan menghukum seluruh keluarga Sun, dia juga akan terlibat. Jadi Sun Hongbin hanya ingin melihat api dari sisi lain, dan tidak ingin api mencapai kakinya. Saat ini, di matanya, sepupunya Sun Hongwei sedang bermain api dan membakar dirinya sendiri, dan bahkan mungkin membakar dirinya sendiri. Sun Hongwei akhirnya menyadari saat ini bahwa kata-katanya tidak memiliki bobot di depan Ye Chen. Alasan mengapa Ye Chen datang ke sini untuk mendukungnya hari ini sepenuhnya karena wajah istrinya Xiao Churan. Alasan mengapa Xiao Churan membawanya ke sini sepenuhnya karena dia dan tunangannya Sang Xiaoman adalah teman sekelas SMA. Dalam hal ini, Ye Chen bahkan tidak memberikan wajah Sang Xiaoman, jadi bagaimana dia bisa memberikannya pada dirinya sendiri? Melihat tidak ada yang bisa membantunya saat ini, Su Liqin tiba-tiba pingsan. Dalam hatinya saat ini, dia sangat menyesal hingga dia berharap bisa memberi dirinya ratusan atau bahkan ribuan mulut besar. Tanpa diduga, untuk mencegah Sang Xiaoman memasuki keluarga Sun, dia akan dengan sinis, menghina, mengejek, dan bahkan menghinanya dengan berbagai cara. Namun pada akhirnya, dialah yang akan diusir dari keluarga Sun. Ini sungguh ironis. Jika dia mengetahuinya hari ini dan memukulinya sampai mati, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, Su Liqin, mengapa kamu harus bertarung dengan Sang Xiaoman ini? Sekarang aku baik-baik saja. Aku mendapat masalah besar. Jika aku menceraikan Sun Dewang hari ini dan diusir dari Jinling, bagaimana aku akan hidup di masa depan? Ye Chen melihat waktu dan berkata dengan tidak sabar, jika kita menunda lebih lama lagi, ini akan hampir jam 11. Apakah pernikahan akan selesai? Setelah Hong Wei mendengar ini, dia segera memarahi Su Liqin dengan suara dingin. Cepat pergi ke biro urusan sipil untuk mengajukan cerai. Jika kamu terus meniduriku, aku akan mengusir seluruh keluargamu dari Jinling. Setelah mendengar ini, Su Liqin sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan menangis dengan sedihnya. Aku pergi sekarang. Hong Wu kemudian merasa puas, berbalik dan berkata kepada Sue Sinlong, pergi, panggil putrimu, ikut aku. Putriku berkata, hanya karena kita mengobrol di sini, dia masih tidak tahu. Hong Wu melihat arlojinya dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu waktu 3 menit, jika kamu terus menggiling, aku tidak akan melakukannya, sialan maafkan kamu. Kamu, Chen Zekai juga berkata dengan tegas, Sue Sinlong, aku memperingatkanmu, mulai sekarang, jangan main-main denganku. Jika aku tidak bisa melihat akta nikah antara putrimu dan Sun Dewang, maka kamu dikutuk. Sue Sinlong mengangguk seperti bawang putih. Dia berkata dengan panik, Presiden Chen, Tuan Wu, jangan khawatir, saya tidak akan berani mempermainkan apapun. Hong Wu langsung menendangnya dan memarahi, apa gunanya janji kita? Pergi dan bicara dengan Tuan Ye. Janji. Sue Sinlong dengan cepat naik ke Ye Chen dan membungkuk, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan mengikuti instruksi Anda dengan ketat dan tidak akan bermain trik apapun. Ye Chen melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata, cepat dan mulai berbisnis. Aku masih menunggu untuk minum anggur pernikahan putrimu. Hei, Sue Sinlong mengangguk berulang kali dan segera berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan untuk mencari istri dan putrinya. Saat ini, istri dan putrinya belum melapor dan menunggunya langsung menggelar pernikahan setelah bernegosiasi dengan keluarga Sun. Putrinya Sue Jingjing juga sangat cemas saat ini. Dia mengetahui situasinya dengan sangat baik dan tahu bahwa jika dia tidak segera menemukan penerus untuk dinikahi, dia akan mendapat masalah ketika perutnya semakin membesar. Jika Anda hamil di luar nikah, melahirkan anak di luar nikah, atau melahirkan anak berkulit hitam di luar nikah, reputasi Anda di Aurus Hill akan hancur. Sampai saat itu tiba, bagaimana aku akan menjalani hidupku di masa depan? Apalagi usia kehamilannya baru 2 bulan, namun perutnya akan hamil 2 bulan lagi.
sehingga ia hanya punya waktu 2 bulan untuk segera menikah. Dalam beberapa hari terakhir, dia sedang mencari pasangan hidup yang cocok. Dia selama ini berpikir bahwa jika dia tidak mengandung anak berkulit hitam, dia hanya akan berpura-pura tidak hamil, mencari seseorang untuk melakukan pernikahan kilat, dan kemudian menunggu sampai anak tersebut lahir sebelum memberitahunya bahwa anak tersebut prematur. Dengan cara itu, dia bisa menyembunyikan segalanya dari dunia luar dan diam-diam menyusup ke Chen Chang. Tapi yang memalukan, adalah ada anak berkulit hitam di dalam perutnya. Begitu anak itu lahir, semuanya akan hancur. Jadi dia tidak bisa membiarkan orang menerima tawaran hitam dengan linglung, dia harus membiarkan orang menerima tawaran terbuka dengan sukarela. Namun, setelah banyak mencari, dia menemukan bahwa orang-orang dengan kondisi yang lebih baik tidak mau menerima tawarannya. Dia sangat meremehkan mereka yang kondisinya buruk dan bersedia mengambil alih. Hari ini, ayahnya memberitahunya bahwa Sun Hongwei telah mengambil alih, dan dia cukup bahagia. Karena meskipun mereka tidak terlalu mengenal Sun Hongwei, mereka pernah bertemu dengannya dan Sun Hongwei cukup tampan, jadi Sue Jingjing sangat memperhatikannya. Apalagi Sun Hongwei kuliah di universitas bergengsi dan kondisi keluarganya lumayan, yang lebih jarang lagi kedua keluarga tersebut masih menjalin hubungan bisnis. Ini hanyalah pilihan terbaik untuk diambil. Jadi dia datang ke sini dengan penuh kegembiraan dan menantikan kabar pastinya dengan cemas. Melihat ayahnya berjalan dengan cepat, dia bertanya dengan tergesa-gesa dan penuh semangat, "Ayah, apakah kamu sudah selesai? Apakah Sun Hongwei benar-benar ingin menikah denganku?" Sue Sinlong menatapnya dengan ekspresi rumit dan berkata dengan canggung, "Jingjing, aku akan menikahimu hari ini." Ya, itu bukan Sun Hongwei. Sue Jingjing bertanya dengan heran, "Jika Sun Hongwei tidak menikah denganku, lalu siapa yang akan menikah denganku?" Sue Sinlong berkata dengan malu, "Itu ayah. Sun Hongwei, Sun Dewang." Bab 658. Apa? Petik 2. Sue Jingjing dan ibunya hampir pingsan saat mendengar ini. Ibunya dengan marah memarahi, "Sue Sinlong, apakah kamu sudah tua dan bodoh? Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin menikahkan Jingjing dengan Sun Hongwei dari keluarga Sun? Mengapa kamu ingin menikah lagi dengan ayah Sun Hongwei? Laki-laki Sun Dewang itu seumuran denganmu, bagaimana kamu bisa menikahkan putrimu dengannya?" Petik 2. Ya, ayah. Sue Jingjing juga berkata dengan marah, "Bahkan jika saya hamil, saya tidak akan menikah dengan pria tua yang jahat, bukan?" Petik 2. Sue Sinlong memandang istri dan putrinya, merasa malu. Sambil menamparkan dirinya sendiri berulang kali, dia menangis dan berkata, "Salahkan saya, salahkan saya. Salahkan saya karena membiarkan lemak babi membutakan saya dan menyinggung orang-orang yang tidak mampu saya sakiti. Sekarang mereka telah memanggil Presiden Chen. Kedua belah pihak hanya memberi saya satu solusi, yaitu Jingjing harus menikah dengan ayah Sun Hongwei. Jika tidak, keluarga kita akan menemui jalan buntu." Apa? Mata istri Sue Sinlong menjadi gelap. "Apakah Anda menyinggung Tuan Chen? Kamu gila." Petik 2. Sue Sinlong berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini." Istrinya sangat ingin mati. Dia berseru dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Petik 2. Sue Sinlong menangis dan menceritakan keseluruhan ceritanya dengan tepat. Setelah mengatakan itu, Sue Jingjing duduk di tanah dan menangis. "Saya tidak mau. Aku tidak ingin menikah dengan lelaki tua jahat itu. Aku tidak akan pernah menikah meskipun aku mati." Petik 2. Melihat putrinya sedang duduk di pantatnya, Sue Sinlong buru-buru melangkah maju dan berkata, "Oh, sayangku, hati-hati, jangan merusak kursi cucu tertuaku. Walaupun dia keturunan kulit hitam, dia tetaplah cucuku. Lagi pula, anak ini tidak punya ayah. Kalau dia keluar, dia akan menyandang nama keluarga Sue kami, sama seperti anak kandungnya." Petik 2. Istri Sue Sinlong di sampingnya mengomel dengan marah, "Sudah berapa lama sejak itu? Saya masih punya cucu. Cepat dan pikirkan solusinya. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan putrimu menikah dengan lelaki tua jahat itu." Petik 2. Sue Sinlong menghela nafas dan berkata, "Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika putri saya tidak menikah, seluruh keluarga kami akan hancur. Menurut Anda, solusi apa lagi yang bisa kami ambil?" Petik 2. Istri Sue Sinlong tidak dapat menahan tangisnya dalam keputusasaan, "Ya Tuhan, kejahatan macam apa yang telah dilakukan keluarga kita?" Petik 2. Sue Sinlong berkata, "Jangan pikirkan ini sekarang.
pergi saja dan dapatkan sertifikatnya. Tuan Ye berkata bahwa dia masih menunggu pesta pernikahan. Jika dia terlambat dan kemudian menyalahkan ketua Chen, keluarga kami akan benar-benar hancur. Petik 2. Sue Jingjing meratap, "Ayah, Anda tidak bisa begitu saja mendorong saya ke dalam lubang api. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membuatku menikah dengan lelaki tua yang jahat. Aku baru berumur 26 tahun. Petik 2. Sue Xinlong berkata, "Jika Anda tidak menikah dengannya, dan orang-orang besar di atas disalahkan, keluarga kami tidak akan punya apa-apa. Pada saat itu, keluarga kami mungkin tidak memiliki uang untuk melahirkan anak di dalam perut Anda, apalagi fakta bahwa kamu biasanya dimanjakan dan dimanja. Mereka harus memanfaatkan yang terbaik. Saat itu, keluarga kami bahkan mungkin tidak bisa makan." Petik 2. Ketika Sue Jingjing mendengar ini, dia tiba-tiba merasa putus asa. Dia telah dimanjakan dan dimanjakan selama bertahun-tahun. Uang jajan saya tiap bulan ratusan ribu. Jika semuanya benar-benar lenyap secara tiba-tiba, maka hidup lebih buruk daripada kematian. Istri Sue Xinlong juga terlihat putus asa saat mendengar ini. Dia juga tidak ingin menyerahkan uang miliaran dolarnya dan hidup dalam kemiskinan yang menyedihkan. Itu akan mengorbankan nyawanya. Jadi dia memeluk putrinya dan tersedak oleh isak tangisnya. Jingjing dan Presiden Chen adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa disinggung oleh keluarga kami. Demi kehidupan keluarga kita, kenapa tidak menikah dengan lelaki tua Sun Dewang itu? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia berbisik, "Dan kamu tidak bisa menyembunyikannya lama-lama, paling lama 1 atau 2 bulan. Jika kamu tidak dapat menemukan seseorang untuk dinikahi dalam 1 atau 2 bulan, semuanya akan benar-benar berakhir." Petik 2. Ya, Sue Xinlong buru-buru berkata, menikahi Sun Dewang hanyalah tindakan sementara. Setelah beberapa saat, ketika pusat perhatian sudah berlalu, kita bisa menceraikannya. Petik 2. Sue Jingjing mendengar ini, kemudian dia mengertakkan gigi dan setuju, tersedak isak tangis dan berkata, "Tidak ada cara lain yang lebih baik, jadi mari kita dapatkan sertifikat darinya dulu." Di sini, Su Liqin berlutut di tanah dan bersujud kepada Ye Chen, mematahkan dahinya. Tapi Ye Chen masih belum membeli akunnya. Ye Chen tahu betul bagaimana perilaku orang seperti ini. Su Liqin ini hanyalah seekor binatang tua, bahkan lebih jahat dari ibu mertuanya, Malan. Meskipun Malan selalu ingin istrinya Xiao Churan menikah dengan pria kaya, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkannya menikah dengan pria yang memiliki anak. Su Liqin ini, demi mahar 50 juta, bahkan tak segan-segan membiarkan putranya mengambil alih bisnis pria kulit hitam yang belum pernah ia temui. Benar-benar tidak tahu malu. Jadi Ye Chen juga tahu betul bahwa pengakuannya saat ini sama sekali bukan dari hatinya, tetapi dipaksa oleh situasi saat ini. Begitu wanita seperti itu diberi kesempatan untuk kembali, dia hanya akan menjadi lebih buruk terhadap Sang Xiaoman. Jadi Marven ingin memberinya solusi satu langkah, menceraikan Sun Dewang dan tidak pernah kembali ke Jinling. Sun Dewang yang berada di samping memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia memandang istrinya, Su Liqin, menangis hingga dia pingsan beberapa kali di tanah. Tapi pemuda bernama Ye tetap bergeming sama sekali. Tampaknya tidak mungkin membuatnya mengambil kembali nyawanya. Dengan cara ini, saya hanya bisa menikahi putri Tuan Sue dengan patuh. Tapi pikirkan baik-baik, ini sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Meskipun Su Liqin telah bersamanya selama bertahun-tahun, dia sudah tua dan kuning, dan dia sudah lama tidak memiliki perasaan padanya. Meskipun putri Tuan Sue tidak cantik, tapi setidaknya dia masih muda. Bagi orang seusianya, masa muda lebih penting dari apapun. Kemudian, bersama Ma Zongliang dan beberapa adik laki-laki lainnya, mereka langsung bersiap untuk menekan Sun Dewang dan Su Liqin, dan putri Sue Xinlong, Sue Jingjing, pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menangani prosedur perceraian dan pernikahan. Meskipun Sun Hongwei ingin menghentikan semua ini, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan, jadi dia harus menerimanya. Bahkan saat dia melihat ibunya menangis, dan beberapa pria kuat menariknya ke dalam mobil, dia tidak bisa menahan tangisnya. Ye Chen menatapnya saat ini dan berkata dengan tenang, "Kamu dan Sang Xiaoman belum menerima surat nikahmu, kan?" Petik 2. Sun Hongwei mengangguk dengan tergesa-gesa dan dengan hormat, "Belum. Keluarga saya selalu tidak setuju, bersikeras agar kami menunggu sampai pernikahan selesai sebelum kita membicarakan tentang mendapatkan sertifikat." Petik 2. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Itu benar.
Kamu dan Zhang Xiaoman juga harus pergi dan mengambil akta nikah. Setelah kamu mendapatkan akta nikah, kembalilah dan adakan pernikahan bersama. Petik 2. Ekspresi Sun Hongwei agak canggung. Jika kita akan melangsungkan pernikahan bersama, bukankah itu berarti dia harus melangsungkan pernikahan dengan ayah dan ibu tirinya? Dua pengantin baru. Melihat keraguan-raguannya, Ye Chen bertanya, Zhang Xiaoman telah benar-benar putus dengan keluarganya karena kamu. Bukankah kamu harus segera mendapatkan akta nikah agar dia bisa yakin? Petik 2. Ketika Sun Hongwei mendengar ini, dia tidak berani khawatir lagi, dan langsung setuju, sambil berkata, baiklah, Tuan Ye, kalau begitu kita akan pergi dan mengambil akta nikah. Petik 2. Itu benar. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, oke, cepat ikuti dia. Kembalilah segera setelah kamu selesai. Aku masih menunggu pesta pernikahan. Petik 2. Bab 659. Melihat Hongwu hendak membawa sekelompok orang ini ke biro urusan sipil, Chen Zekai bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye, apakah Anda ingin saya ikut dengannya dan melihat-lihat? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu pergi. Kemarilah dan tunggu bar pernikahan bersamaku. Petik 2. Xiao Churan, yang berada di sebelahnya, tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Melihat semua orang dibawa pergi, dia tidak bisa mau tidak mau bertanya pada Ye Chen, Ye Chen, apakah kita di sini untuk menghadiri hari ini? Pernikahan Xiaoman dan Hongwei, bukankah itu agak tidak pantas untuk ayahnya? Ye Chen bertanya padanya sambil tersenyum, sayang, apa menurut Anda cara yang tepat untuk menghadapinya? Jika Anda tidak membiarkan hal itu terjadi hari ini, Su Liqin akan keluar dari keluarga Sun. Jika Anda tidak menunjukkan sedikit cinta kepada keluarga Sun hari ini, menurut Anda teman sekelas Mamu akan memiliki kehidupan yang baik setelah menikah dengan keluarga Sun. Xiao Churan terdiam sejenak dan mengangguk ringan. Dia tahu bahwa Ye Chen benar. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara mendasar, maka dengan perilaku orang-orang seperti Su Liqin, Zhang Xiaoman pasti akan menderita di masa depan. Pada saat itu, saya tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Zhang Xiaoman, jadi lebih baik membiarkan Ye Chen menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Mendengar hal ini, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, aku hanya tidak tahu apakah Sun Hongwei akan membenci kita. Ye Chen berkata dengan ringan, aku telah banyak membantunya, jika dia membenciku, maka orang ini benar-benar agak sia-sia. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melambai lagi dan berkata sambil tersenyum, oke, ayo masuk dan tunggu. Ketika mereka kembali dari menyelesaikan masalah sepele ini, pernikahan hampir akan dimulai. Jinling, sivil biro urusan. Ketujuh orang itu tampak sangat malu di bawah kepemimpinan Tuan Hongwu. Ketujuh orang itu masuk ke pintu biro urusan sipil. Ketujuh orang tersebut adalah pengantin baru muda Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman yang akan menikah hari ini, serta pengantin pria lainnya, Sun Dewang, dan istrinya saat ini Su Liqin. Selain keempat orang tersebut, ada juga istri baru Sun Dewang, Sue Jingjing yang akan mendaftarkan pernikahan, dan orang tua Sue Jingjing. Setelah Hongwu membawa mereka ke biro urusan sipil, staf biro urusan sipil buru-buru maju ke depan dan bertanya, teman-teman, bisnis apa yang ingin kamu lakukan? Hongwu melirik semua orang dan bertanya, siapa di antara kalian yang akan pergi pertama? Ayo, Sun Hongwei berkata dengan canggung, kalau begitu Xiaoman dan aku harus datang duluan. Kami akan mendaftar untuk menikah. Petik 2. Oke, Hongwu mengangguk dan berkata kepada staf, ayo, ambilkan akta nikah untuk mereka keduanya. Anggota staf itu mengangguk, lalu melihat dokumen yang relevan dari kedua orang tersebut, dan mendaftarkan pernikahan mereka di sistem. Karena keduanya belum menyiapkan foto akta pernikahan, staf di lokasi mengambil foto pernikahan dengan latar belakang merah untuk mereka. Segera setelah itu, akta nikah berwarna merah cerah juga dikeluarkan. Usai mendapat akta nikah, pengantin baru itu akhirnya bisa bernapas lega, tidak peduli lelucon macam apa yang akan terjadi selanjutnya, setidaknya keduanya adalah sepasang kekasih dan akhirnya menikah. Setelah staf menyerahkan akta nikah kepada keduanya, dia bertanya, urusan apa yang sedang ditangani orang lain? Hongwu menunjuk ke arah Sun Dewang dan Su Liqin dan berkata dengan dingin, ini, ambilkan akta cerai untuk kedua orang ini. Sun Dehuasi dan Su Liqin sama-sama menangis, dan terlihat jelas bahwa hati mereka sangat terjerat dan bergumul, tetapi pada saat ini, mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun.
Sulikin menangis begitu keras hingga matanya bengkak, tetapi dia hanya bisa mengikuti permintaan staf dan memberitahu informasi pribadinya. Setelah memeriksa informasi identitas kedua orang tersebut, staf tersebut berkata, menurut peraturan kami, ketika kalian berdua mengajukan permohonan cerai, Anda harus terlebih dahulu menunjukkan akta nikah asli Anda. Sulikin tersedak dan berkata, Kamerat, pernikahan kami. Akta-akta itu ada di rumah. Bisakah Anda mengambilkan akta cerai untuk kami terlebih dahulu, dan kami dapat menebus akta nikah nanti? Staf berkata, ini tidak sesuai dengan prosedur. Kalian berdua harus kembali dan mengambilnya. Sun Dewang berkata cepat, tidak, sudah terlambat, kawan. Itu harus dilakukan sebelum tengah hari. Staf itu menasihati, sekalipun kalian berdua tidak punya perasaan, perceraian tidak akan terjadi saat ini, bukan? Jika tidak berhasil, Anda dapat melakukannya di sore hari. Petik 2. Guru Hongwu berkata saat ini, gadis kecil, saya kenal Direktur Chao dari Biro Urusan Sipil Anda. Bagaimana kalau saya memberinya salam? Anda akan melakukannya sesuatu yang istimewa dan beri mereka lampu hijau. Setelah itu, dia menunjuk Sun Dewang dan berkata kepada anggota staf, orang tua ini harus segera bercerai dan mendapatkan akta nikah dari orang lain, hotel dan menunggunya mengadakan pernikahan. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Anggota staf memandang Sun Dewang dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan ekspresi jijiknya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tak perlu dikatakan lagi, kita tahu bahwa Sun Dewang ini pastilah seorang lelaki tua nakal yang selalu menyerah. Saking inginnya ia menceraikan istri pertamanya, ternyata ia akan mengadakan pesta pernikahan dengan orang lain setelah tengah hari. Dia memang bajingan di antara bajingan. Kemudian, dia memandang Tuan Hongwu dan berkata, jika Anda mengenal Direktur Chao kami, tolong telepon dia. Selama dia mengangguk, saya bisa melakukannya di sini. Tuan Hong mengangguk dan mengeluarkan tangannya. Ambil keluarkan telepon dan lakukan panggilan. Setelah menjelaskan situasinya kepada pihak lain segera berinisiatif menyambutnya turun dari kantor di lantai atas. Begitu Direktur Chao melihat Tuan Hongwu, dia berkata dengan hormat, oh, Tuan Wu, angin macam apa yang membawamu ke sini? Hongwu tersenyum dengan tenang, menunjuk ke arah Sun Dewang dan Sulikin, dan berkata, saya akan membawa keduanya. Seseorang datang untuk mengajukan akta cerai, tetapi mereka tidak membawa akta nikah dan mereka sedang terburu-buru. Bisakah Anda mengakomodasi saya? Direktur Chao segera mengangguk dan berkata, tidak masalah, Tuan Wu, aku akan minta seseorang menanganinya sekarang. Petik 2. Kemudian, dia berkata kepada anggota staf, Xiao Liu, cepat ambil dokumen perceraian kedua orang ini seperti yang diminta oleh Tuan Wu. Anggota staf itu segera mengangguk dan dengan cepat membantu kedua orang tersebut memutuskan pernikahan mereka dari sistem hubungan, dan kemudian mengetikkan akta cerai. Setelah mendapatkan akta cerai, Sulikin terjatuh ke tanah dan menangis dengan sedihnya. Mulai saat ini ia memutuskan total hubungan dengan Sun Dewang sebagai suami istri. Ia bekerja keras dan mengabdikan hidupnya untuk keluarga tersebut. Di luar dugaan, yang terjadi pada akhirnya adalah akhir yang seperti itu. Apalagi menceraikan Sun Dewang hanyalah permulaan, selanjutnya dia akan meninggalkan Jinling sepenuhnya dan tidak akan pernah kembali lagi. Hari-hari yang awalnya bahagia dan bahagia tiba-tiba menjadi sedemikian rupa karena aku mencari kematian. Dia sudah merasa sangat menyesal hingga dia ingin menghancurkan wajahnya hingga berkeping-keping. Saat ini, Tuan Hongwu benar-benar kesal saat melihatnya terkulai di tanah sambil menangis. Jadi, dia berkata kepada Ma Zongliang di sebelahnya, cepat dan kirim seseorang untuk mengendarai mobil dan buang wanita jalan bau ini keluar dari Jinling. Jika dia berani kembali ke Jinling lagi, dia akan mematahkan kakinya tanpa berkata apa-apa. Mereka keluar dari Jinling. Ma Zongliang segera mengangguk dan berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Kelima, saya pribadi akan mengusir perempuan jalan ini dari Jinling. Bab 660. Saat Ma Zongliang mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan mengusir Sulikin. Sulikin menangis dengan sedihnya dan berkata, kamu memintaku pulang dan mengemas 2 potong pakaian. Ma Zongliang berkata dengan dingin, kamu mencari seorang wanita tua dan kamu masih ingin pulang dan mengemas pakaian. Aku tidak akan mengambilnya darimu. Aku sudah memberimu banyak muka dengan menanggalkan 2 potong. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan menelanjangimu dan membuangnya. Ketika Sulikin mendengar ini,
dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa bertingkah seperti anjing mati dan Ma Zhongli yang dilawan. Melihat Su Liqin dibawa pergi, Hong Wuye menunjuk ke arah Sue Jingjing, mengaitkan tangannya dan berkata, "Ayo, kemari." Petik 2. Dia hanya bisa maju ke depan dengan patuh dan berkata dengan suara gemetar, Hong Wuye. Hong Wuye mengangguk, menunjuk ke arahnya dan Sun Dewang, dan mengutarakan pendapatnya tentang pekerjaan Biro Urusan Sipil, berkata, "Di sini, ajukan akta nikah untuk mereka berdua." Anggota staf itu tertegun dan bertanya, "Hah? Ajukan akta nikah untuk mereka berdua?" "Ya," Hong Wuye berkata, "mereka berdua, ayo lakukan sekarang." Para staf kaget sekaligus menguatkan pendapatnya. Sun Dewang yang berusia 50-an ini memang pejuang di kalangan bajingan. Ia justru memboyong istri pertamanya dan istri barunya, cinta ke Biro Urusan Sipil, sekaligus menjalani prosedur perceraian dan pernikahan. Apakah ini hal lama atau perorangan? Staf ini adalah seorang gadis kecil, jadi dia sangat tidak menyukai bajingan. Saya biasanya memahami bajingan yang tinggi dan tampan. Lagi pula, mereka memiliki ketampanan dan modal, tetapi Sun Dewang ini sudah berusia 5 tahun. Saya berumur 60 tahun, belum lagi jelek, tapi aku tidak menyangka kalau aku akan tetap menjadi bajingan. Kenapa? Meskipun dia sangat tidak puas dengan lelaki tua di dalam hatinya, gadis kecil itu masih tidak berani mengungkapkannya secara langsung, jadi dia hanya bisa menjalani formalitas pernikahan untuknya dan Sue Jingjing dengan marah. Sebelum mengajukan akta nikah, Anda harus mengambil foto pernikahan terlebih dahulu sebelum bisa mengajukan akta nikah. Sebab, kedua orang ini tampak seperti ayah dan anak, hanya bisa berdiri berdampingan di depan tirai merah dan mengambil foto pernikahan. Wajah Sue Jingjing sangat jelek. Meskipun ada jutaan ketidakpuasan di hatinya, dia tidak berani menunjukkannya saat ini. Suasana hati Sun Dewang sedang rumit. Hal yang paling melankolis saat ini adalah apa yang harus ia lakukan dengan anak dalam perut Sue Jingjing. Atau, setelah pulang ke rumah, membujuknya untuk memukuli anak itu. Saat ini, Sue Sinlong berkata kepada Sun Dewang dengan ekspresi tertekan, "Sun Tua, saya tidak akan mengatakan apapun tentang masalah ini hari ini, tetapi Anda harus sangat baik kepada putri saya di masa depan. Jika tidak, Anda akan menjadi don. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Sun Dewang buru-buru berkata, "Tuan jatuhkan, kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu." "Apakah kamu mendengar itu?" Sun Dewang merasa tertekan. Bukankah dia hanya orang kulit hitam? Mengapa Anda tidak diperbolehkan untuk dipukuli? Selain mempermalukan diri sendiri, apalagi yang bisa saya lakukan terhadap benih orang kulit hitam ini? Namun, dia tidak berani untuk tidak mematuhi Sue Sinlong. Bagaimanapun, bisnisnya sepenuhnya diurus oleh Sue Sinlong. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, pendapatan seluruh keluarga Sun akan sangat terpengaruh. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Dia berkata, "Jangan khawatir, Tuan Sue, saya pasti tidak akan membiarkan dia menggugurkan anak di dalam perut Jingjing." Sue Sinlong kemudian merasa lega dan berkata, "Setelah anak itu lahir, jika Anda tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya padaku. Kita pasangan tua." Bagus sekali. Sun Dewang akhirnya menghela nafas lega ketika mendengarnya. Kali ini, para staf menyapa mereka berdua dan pergi ke konter untuk mengajukan akta nikah. Sue Jingjing tahun ini berusia 26 tahun, dan Sun Dewang berusia 52 tahun, selisih keduanya persis 2 kali lipat. Gadis kecil yang bertugas melubangi sertifikat untuk mereka sangat marah hingga giginya gatal saat menyerahkan sertifikat kepada mereka berdua. Setelah mengajukan akta, Tuan Hongwu tersenyum tipis dan berkata, "Oke, sekarang kedua pasangan sudah selesai mendapatkan akta nikah, ayo cepat kembali ke hotel. Tuan Ye masih menunggu untuk minum anggur pernikahanmu." Mereka berempat hanya bisa mengikuti Tuan Hongwu dan kembali ke Hilton. Saat ini, ruang perjamuan Hilton dipenuhi oleh kerabat dan teman keluarga Sun. Ye Chen mengajak istrinya Xiao Churan dan duduk di meja yang paling dekat dengan panggung. Duduk di meja yang sama dengannya adalah Chen Zekai. Setelah Hongwu membawa kedua pengantin baru itu kembali, dia berlari untuk memberitahu Ye Chen. Ye Chen mendengar bahwa mereka telah menerima akta nikah mereka. Dia mengangguk puas dan berkata, "Saya pikir sudah hampir waktunya. Mari kita mulai pernikahannya secepat mungkin." Hongwu berkata buru-buru, "Sue Sinlong sudah pergi mencari putrinya. Gaun pengantinnya ada di sini,
dan pernikahan dimulai tepat waktu pada pukul 11.58. Ye Chen mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar membuat lelaki tua Sun Dewang itu jauh lebih murah hari ini. Aku menyingkirkannya seorang wanita berwajah kuning dan menikah dengan seorang wanita cantik. Seorang pria muda, dan dia membeli anak yang lebih tua dan mendapatkan anak yang lebih kecil secara gratis. Dalam beberapa bulan, dia akan bahagia menjadi seorang ayah. Ya, Tuan, Hong Wu berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Anda masih memiliki sarana. Pengaturan ini sangat bagus, sangat sempurna. Petik 2, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, orang ini, tidak peduli seberapa cakap atau cakapnya Anda, tidak pernah meremehkan orang lain. Jika Sun Dewang dan Su Liqin tidak meremehkan calon menantu mereka, mereka tidak akan macam-macam dengannya. Setelah banyak hal terjadi hari ini, saya berharap kedua orang ini dapat mengambil pelajaran di masa depan. Hong Wu mengangguk dan berkata, Tuan Ye, kamu benar. Xiao Churan di samping menatap mata indah Ye Chen. Meski begitu, ia juga merasa apa yang dimainkan suaminya hari ini sungguh luar biasa, bahkan bisa dikatakan sedikit berlebihan. Namun setelah mendengar perkataan suamiku tadi, aku merasa apa yang dilakukannya sungguh memuaskan. Orang awam mungkin tidak pernah memikirkan solusi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa suami saya mempunyai keterampilan dan keberanian yang tidak dimiliki orang biasa. Memikirkan cara Song Wanting, putri tertua dari keluarga Song, memandang suaminya Ye Chen di toko pengantin, dia tiba-tiba merasa bahwa suaminya tampak sangat berbeda dari sebelumnya, dan dia mulai memancarkan ketertarikan yang fatal terhadap wanita. Xiao Churan berpikir liar untuk beberapa saat, dan musik ceria dari pawai pernikahan tiba-tiba terdengar di tempat itu. Saat itulah pembawa acara pria naik ke atas panggung dan berkata dengan sedikit senyuman di wajahnya, terima kasih banyak telah datang hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial karena ada dua pasangan yang akan bersama di bawah kesaksian semua orang dari kita hari ini. Datanglah ke aula pernikahan suci kita dan undang pasangan pertama. Yang menikah hari ini, pengantin pria Sun Dewang, pengantin wanita Sui Jingjing, semua kerabat dan teman keluarga Sun merasa malu di bawah. Padahal mereka sudah tahu apa yang akan terjadi di pernikahan hari ini. Namun saat mendengar pembawa acara memanggil nama mereka, saya masih merasa sedikit aneh. Hong Wu melihat seluruh keluarga bermarga Sun terdiam dan tempat itu sunyi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berteriak dengan tegas, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak segera bertepuk tangan untuk kedua mempelai? Bersambung.